sabotase dan pengrusakan mobil. Bahkan dari sebelum Pak Al memakai mobil itu, sampai akhirnya Pak Al mengalami kecelakaan. Dan dari dokumen ini kita bisa tahu siapa sebenarnya orang yang sudah melakukan itu semua. Mas Randy, ini kan ranah polisi ya? Kenapa nggak diserahin aja ke mereka? Ya, sudah pasti nantinya akan ke arah sana. Tapi untuk soal itu saya harus koordinasi. Pesawat kakak gitu. Pesawat. Pesawat. Tuh seneng banget deh Mbak Kiki ngeliat Askara sama Reina kayak gitu. Ya walaupun Rena masih belum bisa main banget kan sama adiknya. Ya minimal dia ngeliatin adiknya aja udah seneng banget. Kayak rasanya pengen banget gue pelukin. Pengen gue pelukin, gue kekepin gitu. Biar gak hilang-hilang lagi. Udah gue pelukin, tapi kan gak mungkin dong tiap hari gue pelukin, ya kan? Dipelukin ntar Askara bawa apek lagi. Masuk-masuk gak pakai assalamualaikum malah ngatain gue lu. Iya, assalamualaikum. Salam, lap. Taruh deh. Sini. Gue mau nanya, tadi kan lu kan pergi sama Bu Bos noh. Emang di sana ada kejadian apa sih? Kok tiba-tiba Bu Bos tuh pulang mukanya tuh kayak ada pikiran apa gitu, murung kayak gitu. Ada apaan sih? Itu ibu sekarang lagi ngurung di kamar lagi. Mukanya kayak nyimpen sesuatu gitu loh. Coba ceritain dong. Ada apaan sih? Jangan nutup-nutupin ya Pak Indra. Tadi itu kan saya temenin Bu Rosa ke mall tuh. Ketemu sama temennya. Terus kan ngobrol-ngobrol tuh Bu Rosa sama temennya. Saya perhatiin dari jauh. Cuman emang nggak terlalu jelas lah ngeliatnya itu. Cuman saya bisa pastiin Bu Rosa aman lah gitu. Jadi udah lama ngobrol-ngobrol sama temennya. Temennya pamit. Terus Bu Rosa itu ngejatuhin apa? Ngejatuhin parfum. Iya, dia berdiri ngejatuhin botol parfum. Tapi gini, setelah ngejatuhin botol parfum itu dia lihat parfumnya dia kayak shock gitu. Masa? Mbak, kok ibu sampai sebegitunya ya? Lah makanya, masa cuma botol parfum aja dia langsung shock? Ya terus pulang tuh. Di jalan saya tanya sama Bu Rosa. Ibu kenapa sih bilang, cuman Bu Rosa diem aja. Ya saya jadi bingung juga gitu loh. Tapi emang semenjak kejadian yang botol parfum jatuh itu emang Bu Rosa itu berubah banget semenjak kejadian itu. Kasihan ibu sebenarnya nih Mbak Kiki langsung kepikiran deh. Kiki takutnya itu gara-gara parfum itu langsung ibu trigger sesuatu. Terus ibu keadaannya jadi makin terpuruk. Udah gini aja, kita jangan berpikiran yang negatif. Kita doain yang terbaik buat Bu Bos, semoga gak ada apa-apa. Amin. Amin. Yo! Sini. Tuh, dari tadi udah pengen ngajak. Sini. Dari tadi mau ngajakin main tuh. Sini, main sama papa. Iya, Om Indra. Sini sama Om Indra. Dek, Dipeluk. adek. Dipeluk boleh. Ini. Malu ya. Ketemu. Malu ya sama Om Indra. Sama Om Indra. Om Indra main ini. Kalau mau bawa ke depan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan keluar ya. Sama jangan diajak lari-larian. Anakku Abizar, Mama Nina pasti kangen banget sama kamu sekarang. Kita main ke taman aja. Berantakan semuanya. Abizar, sekarang kamu akan tinggal di sini sama ibu. Oh, Mama. Waalaikumsalam anak mama. Papa. Gemes. Mama kangen banget sama kamu. Abizar, Mama kangen banget sama kamu, Nak. Mama maunya terus sama kamu. Lihat canda tawa kamu. Mama kangen sayang sama kelucuannya kamu. Ya Allah, Nin gosong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa ini? Ya Allah. Aduh, Nin kenapa sampai
sampai kayak begini sih, Nin? Non, saya minta maaf ya, saya nggak sengaja. Ya Allah, aduh ini gimana dong? Udah, biarin aja, biarin. Nah, yang penting lain kali kamu hati-hati ya. Jangan kayak gini lagi. Kalau sampai terjadi sesuatu gimana? Saya minta maaf ya, Non ya. Kamu kenapa? Nangis? Ada masalah? Kamu mending cerita sama saya, nggak apa-apa kok. Sebenarnya saya kangen sama Abi, sama Askara, Non. Saya kangen banget. Kedekatan kami kemarin membuat saya sulit untuk melupakan Askara, Non. Biasanya dia tidur, main, semuanya selalu bersama saya. Tapi sekarang saya udah nggak bisa lagi melihat dia. Saya kangen sama Askara, Non. Gue paham gimana perasaan Nina. Pasti Nina kangen banget sama Askara. Apalagi selama dirawat sama Nina, Nina itu selalu menganggap Askara seperti anak kandungnya sendiri. Ya, saya ngerti. Saya ngerti banget perasaan kamu kayak gimana. Ya udah gini aja, kamu mending siap-siap. Kita ke Pondok Pelita ketemu sama Askara ya. Saya yakin Askara juga pasti seneng banget ketemu sama kamu. Tapi Gak apa-apa. Siap-siap sekarang ya. beneran, Non. Ya Allah, Non Elsa, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Jangan sedih lagi ya. Saya nggak mau kamu sedih. Iya, Non. Kalau gitu saya siap-siap ya. Pak Randy, Kalian menemukan informasi baru? Ya Pak, memang setelah sekian lama, akhirnya penyelidikan kami membuahkan hasil. Kami sudah siapkan dokumen-dokumen ini untuk Pak Randy periksa Pak. Laporan lengkapnya sudah ada di dokumen ini Pak. Oke, saya lihat ya. Ini saya yakin Pak juga senang kalau tahu soal ini. Makasih ya. Sama-sama Pak, kami juga ikut senang. Itu artinya usaha kami nggak sia-sia. Kami permisi dulu ya Pak. Ya, silakan. Iya. Dokumen ini sangat menarik sih. Oh, Mas, emang ada apa di dokumennya? Saya sebenarnya baru sekilas sih saya bacanya, tapi sepertinya dokumen ini sangat menarik karena ada beberapa bukti yang akhirnya muncul tentang kecelakaan yang menewaskan Bu Andin. Saya nggak sabar pengen mempelajari ini semua. Bentar, ini sebentar lagi kita buka puasa lagi. Oh iya. Kita harus cari tempat buka puasa sih. Yaudah, yuk, Mas. Mau kemana? Bentar. Saya ingat di sekitar sini ada kafe yang pas buat kita buka puasa. Sekalian saya bisa mempelajari ini semua. Kita kesana aja. Yaudah, yuk. Ya, yuk. Semenjak kalah, Panino jadi jarang masuk kantor. Kasihan Panino. Dia pasti terpukul banget. Selamat sore, Bu. Sore, kamu kenapa? Kamu kayak gitu? Kalau ada masalah bilang sama saya, nanti saya juga laporin ke Panino. Baik kalau begitu, Bu. Tolong sampaikan kepada Pak Nino bahwa hari ini ada klien kita yang menarik diri dan membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita, Bu. Ada yang batalin kerjasama lagi? Benar, Bu. Sudah hampir 1 minggu ini 10 klien kita kabur, Bu. 10 klien? Iya, Bu.
Bener-bener gawat. Kayak capek banget deh. Ngoroknya kenceng ya? Oh, Pak Mirna. Hah? Bu Rosa mana ya? Ada di kamar. Kan lagi enak badan. Tapi ini udah waktunya buka loh, dikasih tau nggak? Kiki sih tadi udah ke kamar. Cuma ibu pengen dianterin teh manis anget doang. Ibu nggak mau makan. Bu Rosa kenapa ya? Ada apa sama Oma ya? Oma, kenapa bisa sampai kayak gini? Oh, Oma. Oma, kamu nyari Oma? Tadi Jus bilang ada di kamar. Oma lagi istirahat, lagi nggak enak badan. Oma nggak apa-apa kok. Mama pulangnya agak telat soalnya tadi Mama banyak banget urusan. Kamu jangan ngambek dong. Ya udah gini deh. Gimana kalau Mama beliin es krim? Mau ya? Oke, terus mau apa lagi? Mau spaghetti? Mau burger? Iya, nanti Mama beliin. Mau berapa? 2? Ya udah oke. Oke sayang, bye-bye. Ya, ini dokumen penting. Kayak suaranya Randy. Apa yang lagi mereka bicarakan ya? Kayaknya menarik banget. Di dalamnya ada banyak bukti-bukti baru tentang kecelakaan Pak Al. Yang membuat Bu Andin meninggal. Ya memang dari dulu saya udah ngerasa kalau kecelakaan itu ada faktor dari luar. Jadi maksudnya semacam sabotase? Ya, ini sebuah kejahatan. Dan memang dari awal Pak Al dan saya itu udah feeling kalau kecelakaan itu adalah sebuah kesengajaan, bukan kelalaian. Dan di dokumen ini ada semua buktinya. Kalau gitu, dokumen-dokumen ini bisa membuktikan siapa yang udah bikin Pak Al dan keluarganya celaka pada hari itu. Jangan-jangan mereka udah menemukan kalau aku ada kaitannya sama kecelakaan Al waktu itu. Tapi aku kan udah hilangkan semua barang bukti. Aku juga udah ngajak rekaman CCTV. Nggak ada satupun yang memperlihatkan kalau aku adalah pelakunya. Ini harddisk yang ibu mau. Makasih ya. Tapi nggak ada yang tahu kan kamu ambil ini. Al dan anak buahnya juga. Semuanya nggak ada yang tahu, Bu. Aman. Oke. Tapi kayaknya Randy kedengeran yakin banget. Apa mungkin ya mereka mendapatkan bukti lain? Tapi apa buktinya? Dokumen ini bersifat bukti tidak langsung. Jadi kita perlu bukti-bukti lain untuk menguatkan bukti ini. Artinya, ini bakal jadi bukti yang valid kalau kita udah punya penguat lainnya. Ya, betul. Dokumen ini belum sepenuhnya lengkap. Ya memang dari dokumen ini kita bisa tahu ternyata kecelakaan itu adalah sebuah sabotase dan pengerusakan mobil. Bahkan dari sebelum Pak Al memakai mobil itu. Sampai akhirnya Pak Al mengalami kecelakaan. Dan dari dokumen ini kita bisa tahu siapa sebenarnya orang yang sudah melakukan itu semua. Mas Randy, ini kan ranah polisi ya? Kenapa nggak diserahin aja ke mereka? Ya, sudah pasti nantinya akan ke arah sana. Tapi untuk soal itu saya harus koordinasi. Iya. Wah.